Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang standarisasi jaringan komputer. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Maulana, NIM 22050974107 dari kelas PTIJ 2022. Introduksi Network Standard. Standarisasi jaringan merupakan protokol yang telah disepakati oleh industri jaringan dan disahkan oleh suatu organisasi standar terpercaya. Standar paling dasar dan paling umum dalam sebuah jaringan dikonsepkan dalam model OSI layer. OSI layer atau Open System Interconnection merupakan model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. 1. Physical layer. Bisa dibilang bahwa physical layer ini adalah yang paling utama. Tanggung jawab OSI layer ini adalah dalam hal melakukan transmisi terhadap bit data. Tentu saja hal itu dilakukan dari physical layer pengirim dan ditujukan pada physical layer penerima. Yang kedua ada data link layer. Ketika proses transmisi data sedang berlangsung, maka akan ada potensi terjadi kesalahan. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab dari OSI layer, layanan data link layer, di mana tugasnya memang melakukan pemeriksaan kesalahan. Contoh dari data link layer sendiri adalah MAC address dan LLC. Tugas dari MAC address sendiri tak lain adalah mengendalikan perangkat dari suatu jaringan yang mendapat akses ke medium dan juga izin ketika melakukan transmisi data. Sedangkan LLC sendiri bertugas mengidentifikasi kemudian membungkus protokol network layer dan juga melakukan kontrol terhadap pemeriksaan kesalahan. Yang ketiga ada network layer. Di antara 7 OSI layer yang ada, network layer memiliki tugas dalam mendefinisikan alamat IP, Internet Protocol. Hal ini membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dengan suatu jaringan. Bahkan tak hanya itu saja, network layer juga berfungsi untuk melakukan proses routing serta membuat header pada paket-paket data yang ada. 4. Transport layer. Untuk pengiriman pesan antara 2 atau lebih host yang ada dalam jaringan, maka ini adalah tanggung jawab dari transport layer. Selain itu, ia juga menangani adanya pemecahan serta penggabungan pesan, kemudian juga melakukan kontrol untuk keandalan jalur koneksi yang sudah diberikan. Yang kelima ada session layer. Tanggung jawab dari session layer adalah mengendalikan sesi koneksi dialog dan juga mengelola, bahkan dapat pula memutuskan koneksi dari komputer. Agar bisa membentuk sesi komunikasi, maka digunakanlah sirkuit virtual yang mana dibuat oleh lapisan OSI bernama transport layer. 6. Presentation layer. Melakukan definisi terhadap sintaks yang dipakai oleh host jaringan dalam berkomunikasi merupakan tugas dari presentation layer. OSI layer nomor 6 ini juga bertanggung jawab melakukan enkripsi dan juga deskripsi informasi serta data hingga kemudian bisa dipakai di lapisan aplikasi. Ketujuh ada application layer. Berbicara tentang penyedia interface antar protokol jaringan pada aplikasi yang sebelumnya sudah ada di komputer, maka ini merupakan tugas application layer. Ia juga merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan kerap memberikan layanan yang mana begitu dibutuhkan oleh aplikasi. Ini merupakan gambar dari ketujuh OSI layer. Ada host layer, data, application network process to application, presentation data representation and encryption, session interhost communication. Sini juga ada application layer, data flow layer, dan juga media layers. Lanjut ke TCP dan UDP. Protokol standar internet. 1. TCP. TCP merupakan kependekan dari Transmission Control Protocol.
merupakan bagian inti penting dari Internet Protokol sehingga sering disebut dengan TCP atau IP. TCP menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan dan mempunyai urutan yang rapi. TCP berada pada Transport Layer. Protokol standar Internet yang kedua, UDP. UDP adalah kependekan dari User Datagram Protocol, merupakan bagian dari IP, Internet Protocol. Dengan UDP, aplikasi komputer dapat mengirimkan pesan kepada komputer lain dalam jaringan lain, tanpa melakukan komunikasi awal. TCP dan UDP memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, TCP memerlukan adanya koneksi, sementara UDP tidak memerlukan koneksi sama sekali. Yang kedua, dalam hal keandalan, TCP menjamin data yang ditransfer sampai dengan utuh, sedangkan UDP tidak. Yang ketiga, untuk kecepatan transfer TCP lebih lambat dari UDP. Yang keempat, TCP biasa diterapkan pada aplikasi yang menggunakan reliabilitas tinggi dan waktu transfer datanya yang tidak terlalu cepat. Sedangkan UDP biasa digunakan pada aplikasi yang memerlukan transfer data yang sangat cepat. Contoh penerapan TCP, download file email dan penjelajahan web. Sedangkan contoh penerapan UDP adalah siaran streaming dan panggilan telepon. Selanjutnya ada network port. Port merupakan mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. 1. Well-known port. Port standar yang memiliki rentang port 0 sampai 1023 yang sudah ditentukan oleh IANA, Internet Assigned Number Authority. 2. Registered port. Port yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat dan memiliki rentang port 1024 hingga 49151. Yang ketiga ada Dynamically Assigned Port, merupakan port-port yang ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan, memiliki rentang port 1024 hingga 65536. Sekian video tentang standarisasi jaringan komputer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.